petani muda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel kebun hidrofil di sini. Video kali ini saya nggak upload tentang tutorial menanam ya kali ini teman-teman. Kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang kebun hidrofil. Jadi kebun hidrofil itu apa, tanaman apa saja yang saya tanam, lalu media tanam apa saja yang saya pakai, dan tips serta trik cara saya berkebun. Oke, di depan kita ini ada tanaman-tanaman nih, nah, sama ada media tanam ya. Seperti inilah situasi kebun saya teman-teman, situasi dan kondisi di kebun saya masih berantakan. Nah, jadi kebun hidrofil itu kebun hidroponik dan organik juga yang saya tempatkan di rooftop lantai 3 ya, di rooftop lantai 3 rumah saya, dan sudah berdiri sejak tahun 2016 ya, sekitar 4 tahunan ya teman-teman, 4 tahunan dulu. Lalu 2 aktif berkebun sejak berdiri itu hancur nih teman-teman. Ini dulu nih greenhouse ini teman-teman, greenhouse dengan atap UV, pakai plastik UV, lalu kerangkanya dari bambu, dindingnya saya tutup dengan paranet. Nih, hanya bertahan 2 tahun gara-gara kena angin, terus saat musim hujan ya itu teman-teman, kena angin, hujan lebat, terus pernah kena hujan es batu itu kerikil-kerikil gitu, terus rusak atapnya, dan ditambah lagi kena ini nih bambu tuh teman-teman, rimbun sekali kan bambunya nih. Jadi di belakang rumah saya itu tuh kebun bambu teman-teman, rimbun sekali, makanya tuh bambu-bambunya itu sebenarnya sangat mengganggu sih. Udah mulai kayak menjuntai gitu teman-teman, waktunya ditebang, soalnya kalau nggak ditebang nanti mengganggu banget itu, nggak kena sinar matahari kan payah. Seperti itu teman-teman. Jadi sejak yang greenhouse-nya rusak, hancur, tanaman saya juga hancur semua. Wah, sedih banget ya teman-teman. Jadi setelah itu vakum dan saya kerja berapa tahun kemudian ya, itu ya 2 tahunan lah itu. Terus saya balik lagi ke sini, mulai mengaktifkan kebun hidrofil saya nih. Saya aktifkan lagi di masa pandemi nih, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Jadi karena saya orang yang nggak bisa diem, jadi ya saya aktifkan aja ini kebunnya. Ini lagi masa renovasi nih teman, belum selesai. Nah, oke. Itu sejarah singkatnya. Jadi kita lanjut ke tanaman apa saja yang saya tanam ya selama 2 bulan ini. Jadi langsung aja, nggak panjang kali lebar, nanti kelamaan durasinya teman-teman. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Oh ya, dari ini tanaman yang umurnya paling lama, sekitar 3 tahunan, sekitar 4 tahunan maaf. Nah, ini teman-teman, tanaman yang usianya sudah 4 tahunan, sama dengan berdirinya kebun hidrofil ini, pandan wangi. Subur banget ini teman-teman. Ini dulunya anakannya, ini anakan ini yang dua ini, tapi sekarang jadi indukannya, dan indukan yang pertama kali ini teman-teman. Nah, batangnya ini
Ini ditebang kenapa? Karena kena yang hujan angin itu, yang hujan es, hujan angin, itu rusak, terus nggak bisa diselamatkan lagi, ya udah ditebang dan dia tumbuh tunas lagi nih ini tumbuh lagi, terus tumbuh tunasnya ini, dan jadilah 2 anakan ini yang sekarang jadi indukannya. Nah, akarnya sampai kayak gini nih teman-teman, sampai pusing saya mau ditaruh di mana lagi, mau gimana lagi, udah saya tambah medianya ini. Terus ini anakannya yang belum sempat saya pindahkan, ada 1 2 3 4 5, ada beberapa yang sudah saya pindahkan dan yang ini yang belum, banyak sekali nih, ada 5 6, belakangnya masih banyak tuh, subur sekali pandannya. Dan sebelahnya ini jahe merah, nah tumpang sari ini, 1 pot besar ini isinya ada pandan wangi dan jahe merah. Ini tunas-tunasnya nih, dia hidup bersama dengan pandan wangi di sini teman-teman. Ini belum saya panen ini, soalnya yang saya panen itu di sebelah sana sudah saya panen. Ini jahe merah juga ini teman-teman, belum saya panen juga nih. Ini umurnya sekitar 3 tahun 2 tahun apa 3 tahun gitu, tapi pastinya udah lebih dari setahun ini, biarin aja ya. Lalu ini saya bibit lagi, ini udah mulai tumbuh. Ini bibit kencur. Oke, kita lanjut lagi ke tempat lain. Ini teman-teman, nah, pemeran utama dari kebun hidrofil ini, modul hidroponik sistem DFT. Nah, ini pertama kali saya punya ini udah umur sejak berdirinya kebun hidrofil ini 4 tahunan. Di sini banyak isinya, ada kangkung, mint, selada, ini bawang merah. Ini saya lagi nyoba pertama kali nanam bawang merah hidroponik ya teman-teman. Ini udah mulai tumbuh tunas-tunasnya. Ini ternyata termasuk cepet loh, saya tanam 2 sistem, yang pot sama yang di sistem hidroponik ini, lebih cepat yang hidroponik nih teman-teman. Ini belum ada 2 minggu ini udah tumbuh seperti ini. Lalu ada pakcoy, ada caising. Nah, ini juga ada pagoda. Lihat ya teman. Nah, pagoda ini lucu nanti gedenya nih bentuknya teman. Nah, kalau pengen tahu bentuknya kayak apa, besarnya bisa googling aja ya, soalnya di sini saya belum ada contohnya yang udah besar, jadi teman-teman bisa googling sendiri. Lalu ini saya lagi nyoba stek rosemary. Lalu geser sedikit, ada bibit bayam. Ini saya lagi semai bayam. Rimbun sekali nih teman-teman. Ini kayaknya saya ini kebanyakan ini ngolesinya nih, banyak betul. Nah, nanti semaian berikutnya saya kurangin dikit ini, soalnya kalau terlalu banyak dia nggak bisa maksimal nanti tumbuhnya tuh, tapi nggak apa-apa. Lalu belakang sini ada kangkung dengan sistem big, dengan sistem wik ini. Sudah saya kasih nutrisi ya, nutrisi AB mix daun dengan ppm rendah. Saya ppm nya ini ngasihnya kira-kira, soalnya TDS nya tuh rusak teman-teman, belum beli, jadi saya manual ngitungnya. 1 liter air saya campur dengan pekatan A 5 mili atau 1 tutup botol pekatan A dan 1 tutup botol pekatan B, seperti itu. Nah, ini udah
tumbuh rimbun sekali. Ini saya nanamnya 3 sistem, maksudnya 3 cara. Yang satu dengan tanpa media tanam, maksudnya media rock wool. Yang satu pakai rock wool dengan saya tata gini, tata rapi, sama yang di keranjang. Nah, di antara 3 itu saya lebih suka yang cara dengan rock wool ini, yang saya jepit-jepit bibitnya nih. Jadi satu pot ini bisa isi 15, jadi saya isi 15 biji, nanti tumbuhnya ya 15 biji itu, 15 batang jadinya. Tuh, saya lebih suka yang sistem itu, soalnya yang saya masukkan bibitnya itu tuh yang bibit bener-bener sehat. Tuh, ini yang pakai rock wool itu ada yang isi 10, ada yang isi 15 gitu. Jadi nanti panennya ya sesuai sama jumlah yang kita masukkan di awal itu, jadi nggak mubazir teman-teman. Nih, nah, nanti kalau misalnya instalasi kebunnya sudah rapi, saya buatkan videonya nanti. Lalu bergeser dikit, nah ini masih kosong teman-teman lahannya. Ini rencana mau saya buat untuk modul hidroponik sistem NFT yang talang. Nah, saya sudah pesan lagi dibuat. Nah, ini nanti panjangnya sekitar 2 meter, nanti ada 6 lonjor. Nah, ditunggu aja ya teman-teman, nanti ada part keduanya yang garden tour. Kita geser ke sini, ke area sini tanaman. Nah, ini di depan ada bawang merah, sistemnya di pot. Ini kemarin sudah saya upload yang part 1 dan 2. Nanti untuk part 3 nya pemupukan pertama ya teman-teman, rencana mau saya kasih pupuk NPK dulu biar memicu pertumbuhan daunnya ini supaya lebat lagi. Lalu yang belakangnya ini, depannya ini tanaman herbs favorit saya, rosemary. Ini sudah tinggi segini. Dulu waktu saya beli online itu masih kecil ya teman-teman, online yang sudah hidup, tanaman hidup gitu, saya belinya masih kecil. Sekarang dia segini, lumayan, udah sekitar 7-10 cm itu tingginya. Lalu saya stek, nih mau saya perbanyak ini teman, nanti bakalan saya rawat dulu sampai dia benar-benar rimbun, baru saya stek. Nah, geser lagi, ada seledri, daun bawang. Ini daun bawang pertama kali yang saya tanam, usianya udah sekitar 2 bulan ini, sejak saya mulai berkebun lagi. Ini tanaman pertama yang saya tanam. Lalu ini yang daun bawang juga. Nah, saya mau nanam banyak daun bawang soalnya. Ini juga dari sisa dapur, ini daun bawang merah dari sisa dapur. Ini kalau seledri ini saya beli teman-teman, beli online dulu, cuman kecil, 1 bonggol ini doang. Terus sekarang udah mulai keluar anakannya nih. Tuh. Nah, yang ini saya tanam dengan organik, secara organik, dan sudah saya siram berapa kali ya, tuh seminggu 2 kali pakai POC buatan sendiri ya teman-teman. POC nya tuh saya bikinnya simpel-simpel aja, nggak suka yang ribet-ribet, tanpa EM4 dan tanpa air gula, nggak. Jadi cuman air cucian beras itu dicampur dengan kulit bawang merah, saya diamkan selama 12 jam sampai semalaman lah itu. Terus besoknya saya pengaplikasiannya 1 gelas mol dicampur dengan 2 gelas air biasa tuh, lalu saya kocor di sekeliling gitu. 1 polybag 1 gelas cukup tuh, seminggu 2 kali. Nah, ini ada tomat beef, ini terong black, yang ini terong hitam yang gendut-gendut itu. Lalu geser lagi ada strawberry. Stroberinya ini cuma 1 teman-teman, saya beli online juga barengan sama rosemary, seledri. Ini saya fokuskan untuk perbanyak daun dan sulurnya tuh, jadi biar saya tumbuhkan sulurnya dulu biar pohonnya banyak. Setelah itu saya fokuskan ke pembungaan sama buah.
Ini kunyit juga, kunyitnya juga beli online juga. Dulu masih kecil ini, cuman 2 gini. Nah sekarang udah tumbuh cepet banget. Kunyit ini pertumbuhannya cepat daripada yang jahe, kencur, itu tuh lama banget. Nah, geser lagi, ini ada mint. Nah ini mintnya, jadi saya nggak hanya nanamin hidroponik ya, tapi nanam yang sistem organik juga. Saya lagi pengen nyoba-nyoba gitu ya, soalnya ini baru pertama kali nanam yang sistem seperti ini. Nih pakai gelas, pakai botol aqua, botol air mineral. Karena saya nggak punya cat, jadi saya bungkus pakai polybag dengan perkap lakban, simpel. Lalu ini cangkang telur buat nanti campuran kompos. Lagi saya jemur, lagi saya kumpulin cangkang telur, kulit bawang merah, saya kumpulin buat kompos. Ini bagus banget, kalsiumnya tinggi. Ini adalah tanaman herbs yang kecil imut ini thyme, tanaman herbs thyme. Kalau bahasa Indonesianya timi. Nih aromanya ini juga khas banget ya teman-teman, dipegang gini aja wangi banget. Lalu sebelahnya ini sage, tulisannya sage, bahasa Inggrisnya sage. Lalu sebelahnya lagi itu basil. Ini basilnya beda dari yang lain teman-teman, bukan sweet basil terus Italian basil, itu bukan. Dia ini spicy globe basil, jadi dia emang kecil gini daunnya tapi rimbun bentuknya. Nanti kalau udah dewasa gitu kayak bola gitu teman-teman, cantik pokoknya. Terus sebelahnya nih masih imut-imut nih oregano. Nah, lalu yang sebelahnya lagi yang berjejer-jejer ini semayan saya tuh, terong ungu, tomat cherry, cabai rawit sebelum tumbuh. Dan ini bibit pakcoy, ada selada, caisim, ini ada seledri, ada lavender tapi belum numbuh, itu udah semingguan. Nggak apa-apa, emang lama sih katanya. Nah ini kangkung yang sistem keranjang ya teman-teman. Nah ini saya mau kasih tahu buat teman-teman yang nanam kangkung di keranjang. Itu kok misalnya kok airnya bau ya, kenapa ya gitu, itu jangan khawatir, itu emang seperti itu, baunya khas, dan itu harus kalian ganti tiap hari. Kalau saya itu ganti tiap hari supaya akarnya ini nggak busuk teman-teman tuh. Jadi saya ganti tiap hari biar supaya oksigen yang terkandung dalam air itu tuh banyak gitu, jadi selalu tersedia gitu, supaya akar-akarnya sehat. Dan ini bawang merah sisa kemarin, ini akan saya tanam secara organik, full organik. Nah, ini pandan, anakan pandan. Nah, udah saya tanam nih. Dan ini jahe merah, banyak banget yang jahe merahnya teman-teman. Rencana mau saya budidaya. Nah, ini juga jahe merah yang sudah tumbuh. Ini tunas jahe merah yang pertama kali. Kalau kalian tahu yang video saya yang panen pertama kali jahe merah itu, nah ini tunas-tunasnya saya tanam. Ini sebenarnya mau saya tempatkan di karung nanti kalau udah ada karungnya. Lalu ini jahe gajah, ini sudah mulai tumbuh tunas. Ini kencur, ini kunyit. Lalu sebelahnya kunyit ini adalah temu kunci. Kalau kalian tahu yang biasa buat campuran sayur bening itu, yang dia miripnya bentuknya kayak kencur gitu, kecil-kecil. Nah ini temu kunci namanya. Lalu ini jahe merah. Nah itulah tanaman saya yang saya tanam selama 2 bulan ini teman-teman. Belum banyak sih, nggak sebanyak yang dulu, lagi proses ini soalnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terakhir ini di depan saya ini ada media tanam yang saya pakai. Ini tanah ya teman-teman, murni tanah. Ini tanah dari yang saya ambil dari kebun bambu belakang pekarangan rumah, saya ambil aja, nggak apa-apa.
lalu saya campur dengan kompos. Atau kemarin komposnya sempat habis, terus saya beli pupuk organik tuh, sekam bakar sama kokopit. Nah itu yang saya pakai, jadi perbandingan 1-1-1 semua, 2-1-1-1, jadi tanah 2, pupuk organik 1, sekam bakar atau kokopitnya 1. Itu yang saya pakai, teman-teman. Ya, itulah teman-teman situasi dan kondisi kebun hidrofil saat ini. Tuh lihat anginnya. Nah ini jadi nanti tanpa naungan nih teman-teman, hanya di area yang hidroponik yang sistem NFT sama DFT aja nanti saya kasih naungan paranet atasnya. Kalau yang sebelah sini enggak saya kasih gitu. Baik teman-teman, sekian video review part 1 tentang kebun hidrofil. Jadi masih berantakan banget ini teman-teman. Nah, jadi saya buat video ini untuk memberi semangat pada kalian agar ayo mulailah kita menanam tanaman yang kita makan gitu, tak menanam sayuran yang kita makan. Jadi kapan lagi kalau nggak dari sekarang mengubah pola hidup menjadi pola hidup sehat, makan sayur-sayur yang sehat. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, nggak usah takut gagal itu hal yang biasa ya teman-teman. Jadi gagal menyemai, gagal nyetek, gagal panen itu hal yang biasa, wajar, namanya juga masih belajar ya. Jadi tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti berhasil. Ya nanam yang gampang-gampang dulu aja, dari sisa dapur itu kayak seperti daun bawang, itu kan pasti dibutuhkan di saat memasak, pasti selalu ada di dapur. Seperti bawang merah itu harus selalu ada di dapur, itu bisa ditanam. Ya hal-hal yang mudah-mudah dulu teman-teman tuh. Tapi mesti kan setelah kita mencoba sekali pasti pengen nyoba lagi. Sekian video dari kebun hidrofil ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang baru memulai atau belajar berkebun. Nah, jadi jangan patah semangat ya teman-teman, harus tetap semangat. Oke, nantikan video-video selanjutnya. Selalu stay tune di sini dengan subscribe channel Kebun Hidrofil dan nyalakan loncengnya agar selalu update video-video terbaru. Jika suka dengan video-videonya kasih like. Jika ada pertanyaan, ide, saran dan kritik boleh banget komen di bawah, karena itu sangat membantu kami dan insya Allah akan saya jawab. Dan terakhir, ajak teman kalian untuk berkebun juga dengan share video ini. Mulailah berkebun dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hijau, salam petani muda berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.